Sekarang lagi banyak banget kan orang yang lagi work from Bali untuk ketenangan. Tapi gimana rasanya ketika lo lagi work from Bali malah diganggu hal-hal mistis? Gak asik sih. Kejadian ini dialamin sama cewek, namanya kita sebut aja Ica. Oke. Ica ini umurnya 25 tahun. Dia tinggal dan kerjanya di Jakarta. Kejadiannya baru dialamin pas lagi pandemi kayak gini nih. Kantornya full WFH dan Ica mutusin untuk work from Bali bareng teman-temannya. Teman-temannya orang kantornya juga. Ya, orang-orang kantornya. Oh, oke. Kayak anak-anak Jaksel zaman sekarang gitu loh yang work from Bali gitu Moy. Jadi mereka ini berempat. Ica, Kina, Azam, dan Daryl. 2 cewek, 2 cowok. Oke. Mereka beli tiket pesawat ke Bali, tapi nggak beli tiket pulang. Soalnya mau ada rencana untuk sebulan di sana gitu. Oh. Mereka nginepnya di guest house. Jadi guest house-nya ini tuh kayak rumah tua gitu. Dan orang yang jaga guest house-nya cuma datang pas check-in sama check-out doang. Jadi selama mereka di sana nggak ada penjaga ini? Iya, nggak ada. Oke. Jadi kayak serasa rumah sendiri gitu. Sampai akhirnya di minggu ketiga si Ica ini mulai ke warlok-warlokan dan ke Bali-Balian gitu. Kayak gimana tuh? Dia tuh kayak mulai peduli sama kesehatan dan meditasi gitu ceritanya, Bi. Akhirnya Ica pergi ke toko yang jualan dupa. Katanya sih karena dia emang suka banget wangi-wangi dupa. Dia beli banyak sama belinya tuh asal gitu. Dia nggak tahu nih jadinya fungsi-fungsi dari dupa ini tuh apa. Oh, emang dupa banyak fungsinya? Iya, ternyata ada yang untuk upacara kayak gitu-gitu. Bahkan ada juga yang buat manggil leluhur dan manggil makhluk halus gitu. Oh, baru tahu gue. Oh. Terus pulang nih dia ke guest house. Dia nyalain dupa di pinggir kolam. Katanya sih mau healing biar dia tenang gitu. Terus teman-temannya mulai nanya, apaan tuh Ca? Dupa banget Ca. Kenapa nggak lilin aromaterapi aja? Terus si Ca-nya ngomong, ya gimana ya, gue kalau nyium wangi dupa tuh rasanya lebih tenang dan bisa fokus kerja aja dibanding lilin-lilin yang lagi hits gitu. Semenjak hari itu, si Ica mulai berlebihan gitu tuh untuk pasang-pasang dupanya. Dia pasang hampir di setiap sudut guest house, sama di depan kamar teman-temannya juga, berjejer kayak gitu. 1 minggu kemudian, si Ica masih harus kerja, sedangkan teman-temannya tuh pengen ke pantai buat sunsetan gitu. Karena Ica bukan tipikal orang yang penakut, akhirnya dia nggak apa-apa ditinggal sendiri di guest house nih. Sampai akhirnya setelah azan maghrib, Ica ini kepengen mandi. Jadi kamar mandinya ini tuh posisinya di dalam kamar gitu. Oke, berarti kamar Ica terus dalamnya kamar mandi gitu? Iya. Oh, oke. Kamar mandi dalam gitu ya? Iya, kamar mandi dalam. Terus dia lagi asik mandi nih sambil nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba pas lagi mandi, ada yang ngetok pintu kamar mandi Ica. Suaranya keras banget kayak gini. Ica nih yakin banget suara ini tuh ketokannya dari kamar mandi, bukan dari pintu kamarnya tuh. Tapi karena dia tinggal sama teman-temannya yang orang-orangnya juga iseng-iseng banget, jadi dengan santainya dia tuh cuma teriak, "Woi, apaan sih? Lagi mandi nih, ntar gue keluar." Tapi anehnya ya, kan kamar mandinya tuh di dalam kamar. Kayak niat banget gak sih teman-temannya sampai masuk cuma buat ngetok-ngetok terus keluar lagi gitu. Akhirnya dia keluar mau nyamperin teman-temannya. Pas dia keluar, ternyata meja makannya tuh kosong. Terus dia mikir, oh mungkin lagi pada di kamar sebelah nih, karena biasanya nongkrongnya tuh di kamar sebelah. Terus pas dia buka kamar sebelah, ternyata kamarnya tuh dikunci. Berarti dia sendirian di villa dong? Ternyata emang dia beneran sendirian. Oh shit. Dia ngiranya kan, tapi itu teman-temannya kan. Akhirnya dia buka HP dan dia ngechat di grup, "Guys, urgent, kalian dari tadi belum ada yang pulang." Terus kata teman-temannya, "Enggak kok Ca, kita belum ada yang pulang, tapi kita udah deket kok." Mampus. Ica langsung diem di depan kamar dengan perasaan yang agak aneh gitu. Cuma gak lama teman-temannya datang kan. Terus pada nanya kenapa. Akhirnya diceritain sama Ica kejadian yang barusan dialamin. Karena Ica juga orangnya sangat bodoh amat dan gak percaya hal-hal mistis, jadi kejadian kemarin tuh dianggap angin lewat aja sama Ica. Sampai akhirnya Ica sama teman-temannya ini kepengen refreshing untuk ganti suasana. Mereka mutusin untuk nyewa villa 1 malam doang. Ini villa yang lain nih? Iya, ini beda villa. Oke. Pas sampai di villa dan suasananya pas lagi santai, temennya Ica yang namanya Daryl mulai cerita, kalian tahu gak sih ada cerita serem di guest house kemarin? Tapi gue gak berani cerita di guest house itu karena gue gak pengen kalian jadi takut juga. Jadi
Pas abis kejadian Ica diketok itu, selang 2 hari ada kejadian aneh di kamar gue dan Azam. Jadi Azam naruh laptop di meja kerja kamar. Terus Azam bilang ke gue untuk jangan tutup laptopnya, karena dia lagi mindahin data. Cuma si Azam ini mau mandi dulu. Nah, abis itu Azam cuma ngambil baju dari kopernya. Posisi kopernya tuh di sebelah meja kerja persis, dan gue posisinya tuh di kasur. Terus abis Azam selesai ambil baju di koper, pas lihat ke meja, laptopnya tuh udah ketutup. Padahal tadi tuh posisinya kebuka. Di situ Daryl kaget banget kenapa bisa ketutup tiba-tiba, dan itu selang waktunya tuh cuma beberapa